Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lahera dengan NIM 2004-482 dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan membahas tentang subtema 4 bencana alam. Jadi anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang kondisinya lagi sakit bisa disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita akan mulai lagi nih anak-anak untuk belajar tentang subtema 4, yaitu bencana alam. Nah, kalian tahu nggak sih bencana alam itu apa? Terus sebabnya apa? Terus apa yang diakibatkannya? Apa kerugiannya apa? Terus kalau kita mendengar bencana alam, kita itu harus berbuat apa gitu? Nah, kadang-kadang kan bencana alam itu sesuatu terjadi karena kita tidak inginkan, jadi yang tidak kita inginkan. Nah, bencana alam itu kan salah satu contohnya yang tidak ingin terjadi oleh kita gitu. Kita tidak tahu kapan terjadinya akan ada bencana alam. Nah, bencana alam ini disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi. Itu kan karena adanya dari gunung gitu penyebabnya, dan angin topan. Namun bencana alam ini terjadi juga bisa oleh perbuatan manusia. Seperti, tahu nggak kalian yang bencana alam yang terjadi karena perbuatan manusia? Nah, salah satunya adalah banjir, tanah longsor. Coba kalian sebutin lagi. Kalau kalian nih ya, ibu kasih tugas buat kalian buat menyebutkan bencana alam yang terjadi karena ulah manusia itu apa aja sih. Nah, kita di sini akan membahas dulu banjir dan tanah longsor ya. Nanti kalian harus ngumpulin ya ke ibu. Nah, banjir itu disebabkan oleh apa sih dan kerugiannya apa aja? Terus kita itu harus gimana kalau kita mendengar ada di daerah tertentu yang terkena banjir. Nah, banjir ini disebabkan karena manusia membuang sampah sembarangan. Apalagi kan kalau lagi musim hujan nih, terus hujannya deras, terus manusia membuang sampah ke sungai atau ke solokan. Nah, itu kan nanti hujan derasnya itu kan akan meluap gitu. Apabila sungai itu tersumbat dan selokannya itu tersumbat, nanti kan akan meluap, terjadilah banjir itu. Nah, kalian buat anak-anak kalian semua, buat anak-anak ibu, kalian itu jangan sembarangan membuang sampah. Kita harus membiasakan buat buang sampah pada tempatnya, di tong sampah tentunya ya. Nah, kalian juga kalau lagi lihat ada temen atau orang lain, orang dewasa yang lagi buang sampah sembarangan, kalian itu harus mengingatkan, karena kan kita sesama manusia itu harus saling mengingatkan supaya tidak terjadi
bencana alam tersebut, ya banjir. Nah, kalau kalian mendengar di daerah tertentu atau di daerah sekitar kalian ada yang terkena banjir, kita itu harus bagaimana sih? Nah, kalian itu harus memiliki jiwa atau rasa empati yang tinggi. Kita harus kan manusia itu harus saling tolong menolong. Jadi, nah kita itu setidaknya jika kalian mampu, kalian bisa memberikan bantuan atau sumbangan, bisa berupa baju bekas yang kalian udah gak kepakai, bisa obat-obatan, makanan, dan yang lainnya yang sangat berguna untuk korban bencana alam yang sedang mengungsi. Nah, ada juga nih tanah longsor. Tanah longsor itu kenapa sih bisa terjadi dan siapa yang menyebabkannya? Nah, tanah longsor itu adalah akibat dari perbuatan manusia menebang pohon sembarangan. Kalau pohon banyak yang ditebang, nanti tanah itu tidak ada pegangannya gitu, jadi nanti tuh runtuh dengan sendirinya. Terus sama juga nih, nanti kalau ada daerah yang terkena tanah longsor, kalian atau biasanya yang daerah yang terkena longsor itu kan kayak di tebing-tebing gitu kan. Terus kalau kalian lihat mas, sekitaran ada juga yang di sekitar jalan raya, jalan besar gitu. Nah, kalian hati-hati juga kalau lagi hujan deras, terus kan bisa aja itu tanah bisa longsor. Jadi kalian harus berhati-hati jika melewati tersebut. Nah, di sini ada nih salah satu bencana alam di desa Sukamaju, yaitu angin topan. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur dan juga yang lainnya. Nah, kita bisa mengambil contoh dari cerita tersebut bahwa kita itu sesama manusia harus saling tolong menolong dengan memberikan bantuan tenda untuk tidur, bantuan selimut, dan juga makanan. Terutama obat-obatan nih, pasti yang terkena bencana alam kan butuh banget nih yang namanya obat-obatan. Nah anak-anak, di sini juga ada berita tentang bencana banjir nih. Kita coba baca ya. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah berhari-hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, kita dapat mengambil hikmah di balik semua itu. Jangan kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan, terutama dalam membuang sampah sembarangan. Itu jangan dilakukan ya. Kita harus membuangnya pada tempatnya. Terus juga jangan menebang pohon sembarangan, karena kita tidak tahu kan bencana itu bisa terjadi kapan dan dimana aja. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang ibu jelaskan. Semoga kalian juga bisa mengambil hikmah di balik
pelajaran kali ini mengambil ilmu yang bermanfaat. Jadi buat anak-anak, sekian pembelajaran dan materi kali ini. Semoga kalian dapat memahami, dan terima kasih telah menyimak materi hari ini. Ibu pamit dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.